Ini terkait Tanjung Jaya. Tanjung Jaya. Iya kan? Tanjung Jaya. Apa sih itu Tanjung Jaya? Ya kan kita tahu Tanjung Jaya itu kalau bisa dikatakan adalah sebuah daerah, distrik dari kerajaan Pajajaran. Pajajaran. Ya, sejaman mungkin dengan invasi Fathahilah ke Batavia, ke Jayakarta. Makanya ini ada sebuah runutan besar. Kenapa mungkin Tanjung Jaya, Tanjung Kalapa di sana yang dibilang Sunda Kelapa, pelabuhan Tanjung Jaya, dominasi Pajajaran juga di saat sedang mau runtuh lah kalau bisa dibilang. Nah, Eyang Surawisesa yang notabene juga masih kerabat dekat bahkan. Ya itu menarik banget. Kalau bisa dibilang masih mungkin ada pamannya dari Gusti Sunuhun yang saya tidak itu. Oke teman-teman Spiritual Journey, balik lagi bersama gue Alia. Kali ini gue ditemenin sama narasumber asli orang Condet, namanya siapa nih? Diki. Bang Diki, lihat dong bajunya, Condet punya sejarah. Ya Bang Diki ya. Siap. Kalau mau nanya-nanya tentang Condet, sejarah Condet, ya tanyanya sama beliau, sama Bang Diki. Gitu. Apa kabar Bang Diki? Alhamdulillah. Sehat baik, ya, Bang, ya? Alhamdulillah. Bang Diki, kita posisinya sekarang seperti tadi kita udah kasih tahu ke teman-teman, kita lagi ada di Tanjung Os. Kita mau nanya-nanya sedikit nih sama Bang Diki nih, terkait dengan konon katanya, menurut yang saya cari tahu di Mbah Google, Tanjung Os dulu itu, sebelum Tanjung Os itu ada sebuah kerajaan yang namanya Tanjung Jaya. Kalau menurut Bang Diki, pandangannya Bang Diki sendiri sebagai warga Condet atau tokoh, salah satu tokoh yang ngerti tentang silsilah di Condet itu gimana menurut Bang Diki? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Pertama makasih ya, kita udah sedikit kita berdiskusi, tetapi satu juga harus dipahamin, saya juga bukan sejarawan, tapi saya hanya mungkin pemuda kampung yang pengen jati dirinya tetap ada, jati diri kampung itu tetap ada. Makanya ya kita saya pribadi mungkin sama kawan-kawan yang di sini pun agak sedikit concern masalah sejarah kampung. Nah, jadi kalau tadi bahasan kita sekarang berada di Tanjung Os. Tanjung Os. Bekas kekuasaan lah kalau bisa dibilang situs Tanjung Os. Yang memang kalau bahasa Belanda itu kan dulu namanya Groenevel atau ya Tanjung Os, Groenevel itu memang dataran yang terhampar gitu. Untuk apa dibangun? Ya kan kita tahu untuk peristirahatan para tuan tanah, bahkan tempat tuan tanah itu. Tetapi memang yang tadi Abang bilang itu, apa yang ada sebelum Tanjung Os itu? Iya. Nah ini juga sebenarnya harus kita dalami lebih, kita kaji lebih dalam lagi bahwasannya dulu era kolonial, analisa kami, ya mereka hanya meneruskan yang sudah ada. Yang sudah ada. Jadi semacam kalau masa kolonial itu tidak semerta-merta dia bikin suatu tempat, bikin area gitu. Betul. Kalau analisa kita, ya mungkin kami silakan dikaji lagi. Justru mereka hanya meneruskan sebuah tongkat estafet, sebuah jejak peradaban. Jadi berarti kalau ngomongin lebih besar lagi, menurut Bang Diki, sudut pandang Bang Diki itu, mereka para penjajah ya, para Belanda lah ya, kolonial Belanda itu hanya meneruskan apa yang sudah ada berarti ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Ya kita tahu ya, contohnya yang sekarang kita mau bicarakan ini terkait Tanjung Jaya. Iya kan, Tanjung Jaya. Apa sih itu Tanjung Jaya? Ya kan kita tahu Tanjung Jaya itu kalau bisa dikatakan adalah sebuah daerah,
distrik dari kerajaan Pajajaran. Pajajaran. Dipimpin oleh siapa? Ya ratu terakhirnya kita tahu, Eyang Ratu Kiranawati, Ya. istri dari Prabu Surawisesa Surawisesa. bin Sri Baduga Iya. yang Siliwangi. Nah ini menarik Bang Diki. Ini tanpa diduga-duga sih sebenarnya Bang Diki. Kemarin terakhir kita liputan syuting itu di Sumur Bandung Sumur Depok. Bandung Depok ya. Sebelum kita syuting di sana tuh, malam harinya sebelum kita syuting itu, tiba-tiba kaki melangkah ke sebuah pemakaman di daerah Ratu Jaya. Kita telusurin, baru taunya setelah kita selesai ziarah, kita pulang. Tanya Mbak Google. Iya, tanya Mbah Google deh tuh. Oh, yang muncul nama Ibu Kiranawati, istri dari Sri Baduga Surawisesa. Nah, berarti kan kayak emang udah jalannya nih, ketemu Bang Diki juga udah jalannya gitu loh, untuk menceritakan Tanjung Jaya ini gitu. Yang karena kita tahu ratu terakhirnya itu adalah beliau. Iya, Ratu Kiranawati. Ya, tapi betul. kalau menurut Bang Diki, apakah benar ratu terakhirnya itu Ibu Kirana? Ibu Kiranawati? Soalnya kalau ngelihat dari eranya ya, saya mau tanya dulu deh ke Bang Diki deh gimana. Era dari beliau gitu Iya. maksudnya. Era di beliau itu di tahun berapa sih Bang Diki? Ya kurang lebih di abad ke-15 ya. Abad ke-15 ya. 14-15 Ya, sejaman mungkin dengan invasi Fatahillah ke Batavia, Batavia. ke Jayakarta. Oke. Makanya ini ada sebuah runutan besar. Kenapa mungkin Tanjung Jaya, Tanjung Kalapa di sana yang dibilang Sunda Kelapa, pelabuhan Tanjung Jaya, dominasi Pajajaran juga di saat sedang mau runtuh lah kalau bisa dibilang. Nah, di sini kayak ada semacam sebuah dominasi politik yang akhirnya di sini pun di Tanjung Jaya pun kayak semacam ada memudar gitu. Oke. Memudar kekuasaan gitu. Apalagi selepas Eyang Surawisesa itu, Prabu Surawisesa itu wafat. Oke. Ratu Kiranawati yang ada di Tanjung Jaya ini, yang dia ada di Condet lah, sebagian wilayah juga Condet termasuk, akhirnya lebih memilih ke sana, ke Muara Beres. Yang di Ratu Jaya itu, Oke. yang akhirnya dimakami di sana. Kenapa beliau malah memilih ke sana tuh Bang Diki? Ya karena itu hanya sebatas ini aja sih kalau saya bilang pengabdian seorang istri. Oke, karena kan dia udah punya nama di sini. Betul. Gitu kan, dia meninggalkan namanya, Ya. pergi ke tempat baru. Atau mungkin memang juga ada yang tadi saya bilang dominasi politik luar oke. yang memang akhirnya meruntuhkan pengaruh. Nah disitulah mungkin ada ancaman atau ada ketakutan tersendiri atau ada dominasi politik yang karena abis itu fasenya kedatuan baru di sini. Oh, oke. Fase kedatuan yang notabene membawa kaidah Muslim. Aha. Walaupun kita tahu Ratu Kiranawati pun Muslim. Betul. Bahkan dia salah satu penyebar agama Muslim. Iya, juga di tetapi kan memang Muara Beres ya. Tetapi kan memang berbeda. Kalau menurut saya ya ajaran lama itu Iya, tetap betul. berbeda. Kalau Eyang Ratu kan mungkin asimilasi atau Iya. sinkretisme. Iya. Oke. Jadi pencampuran unsur. Tetapi mungkin para datuk dengan kemurniannya yang Iya. tidak seiring sejalan. Oke. Kenapa sih Bang Diki? Kita nih sebagai warga Condet harus bangga sama adanya Tanjung Jaya ini. Setahu saya dulu sebelum namanya Condet itu Tanjung Timur ya. Iya. Coba di apa ya? Klarifikasi kalau salah. Tanjung Jaya, Tanjung Timur, Tanjung Barat. Iya. Oke. Ya kan? Ini Tanjung Os, di sana ada di daerah Pejaten Tanjung Wes. Iya. Oke. Ya itu hanya sebenarnya penyebutan kolonial di era kolonial, bahwasanya Tanjung itu kan ya sebuah daerah lah, sebuah tempat, tetapi memang karena yang tadi saya bilang meneruskan sebuah tongkat estafet, jadi di sini juga ada kawasan Tanjung Timur sebagai kalau bisa bilang pos penjagaan juga atau pos dominasi juga. Di sana pun ada yang dipisahkan oleh Sungai Ciliwung di belakang kita ini. Berarti kalau zaman dulu itu kan kita kalau saya ngebayangin pribadi ya, belum ada nih jalan raya nih, belum ada, baru masih hutan-hutan belantara mungkin ya. Berarti peradabannya memang Sungai Ciliwung itu ya peradabannya ini. Iya, seperti ada. yang di belakang kita itu yang tadi itu kita syuting ini di belakang kita tuh Sungai Ciliwung ya. Ya, ya memang seperti itu. Karena kita tahu kan, ya sungai adalah sebuah awal peradaban. Iya. Itu harus dipahamin juga. Dan kalau dulu di Condet sendiri,
masih kita alami, dalam artian sungai itu adalah sebagai halaman depan, Betul. Yes. bukan sekarang yang jalan Sekarang, raya Condet Iya. sebagai halaman depan, tapi dibalik bahwasannya Ciliwung dulu adalah halaman depan kakek-kakek bahkan datu-datu kita. Berarti kalau secara tidak langsung dengan kata lain Bang Diki bilang itu, sebenarnya ini, tempat ini Ya. adalah pintu masuk menuju Condet. Bisa dikatakan seperti itu. Dalam artian ya kita tahu kenapa ya, karena kan ada Ciliwung Iya. yang kita tahu Iya. sebagai Iya. jalan rayanya. Ya di situ juga harus ada dong pos pantau atau pintu masuk Iya. atau Tadi- gardu Iya. ya atau apalah namanya, itu juga harus ada. Untuk apa? Ya mungkin untuk pengaruh juga kolektor sebut hal keamanan di situ, politik juga, teritori wilayah. Jadi memang harus seperti itu. Pertanyaan saya, seluas apa sih Tanjung Jaya itu kalau menurut yang Versinya Bang Diki? Kita cuma nanya sama Bang Diki deh nih. Gitu loh. Ya kalau ditanya luas sih, saya juga kurang terlalu paham ya. Tapi yang jelas luasnya kan Condet sekitarnya aja udah kelihatan berapa puluh hektar. Dan di seberang juga ada kaitannya. Berarti kan memang kalau bisa dibilang sebuah perdikaan atau kerajaan kecil itu ya dengan luas yang lumayan luas lah. lumayan luas. Oh berarti kalau dulu ini kita nyambung gitu ya. Kalau sekarang kan ini Pasar Rebo, itu Condet. Ya, Keramat Jati. Keramat Jati. Kalau dulu memang belum gitu aja ya. Jelas, pasti bersambung semuanya. Nah ini menarik, kalau saya boleh tanya sama Bang Diki, menurut versi yang ada di luaran sana, pusat kota atau pusat kerajaannya Tanjung Jaya itu kan ada di Muara ya. Tapi tadi kita sharing sebelum kita on cam, Ya. Bang Diki sempat bisikin saya tuh. Ya. Itu kalau menurut sudut pandang Bang Diki itu tempat apa? Kalau yang di Muara itu? Yang Muara, di sana Iya. ada juga Muara yang memang ditemukan sumurnya. Iya, apapun. betul. Ya, ini juga perlu dikaji lagi lebih dalam. Aha. Kalau di tradisi Pajajaran itu kan kalau kita mau memasukin tempat sanggrahan atau apapun harus ada kulem. Iya. Namanya kalau ini kahuripan, Iya. kalau bahasa Sunda itu kahuripan, kita harus bebersih diri dulu. Oke. Kalau bahasa kita. Ya apakah di sana sebuah keratonnya? Bisa juga dikatakan seperti itu, tetapi apakah di sana juga sebagai tempat peribadatannya? Bisa juga dikatakan seperti itu. Ya, karena jujur yang saya bingung itu minim literasi Bang Diki tentang adanya Tanjung Jaya tuh, minim literasi. Yang kita tahu cuman ratu terakhirnya Ibu Kiranawati, walaupun nanti ada hubungannya sama Wangsa Tunggal, Ya. sama banyak lah gitu runutannya gitu. Ya itulah yang kita bilang, di era kolonialisme itu ya semua dihapuskan. Kenapa? Saya selalu bilang peradaban kerajaan kita itu lebih bermartabat sebetulnya. Kenapa? Karena mereka jelas-jelas mempertahankan wilayahnya, yang orang-orang yang memang ya tanah kelahirannya, memang cinta betul. Tetapi semenjak datangnya ya penjajahan dengan bahasa kolonialisme dari Portugis awalnya, VOC dan Belanda, terakhir Jepang, ya jelas memporak-porandakan jati diri. Akhirnya hal-hal seperti itu ya tertutup. Bahkan jangan-jangan dihilangkan. Iya. Karena kita tahu simple, kalau melemahkan sebuah tatanan, Yes. hilangkan Iya, Sejarah, betul. sejarahnya. Betul. Makanya buat teman-teman di rumah nih yang ayo kita sama kita belajar tentang leluhur kita gitu. Kita pun baru-baru ini Bang Diki sebenarnya. Apalagi Alia ya. Iya. Minim banget gitu. Ya gimana, tapi ya biar bagaimanapun semua akan kembali ke jati diri kita. Yes. Kita pun ya mungkin kita berbicara seperti ini mudah-mudahan juga dapat memanggil kembali marwah itu dan mengajak orang-orang yang memang akan diajak. Yes. Setuju. Itu setuju. Ya karena siapa mengingat akan diingat. Iya. Iya. Setuju. Iya betul. Itu merinding. Gue merinding banget ceritanya. Siapa yang mencintai akan dicintai, kan jelas. Iya betul. Karena ya itu spiritual journey itu awalnya tidak terpikirkan untuk ngebahas yang begini-begini, kok semakin too deep gitu loh Bang Diki. Kayak seakan-akan ayo dong lu ceritain ini dong, ayo dong. Dan tapi dibukain jalan-jalannya, dan ya contohnya kayak tadi kita nggak janjian sama pemilik tanah ya, tiba-tiba beliau datang kan, terus kita izin, bisa suwun sama pemilik tanah. Itu tuh kayak hal-hal yang menurut saya wah gitu loh. Ya makanya itu yang saya bilang, kita kan tidak tahu peradaban misalkan yang Ratu Kiranawati seperti apa sih.
Saya bahkan mungkin kita merindukan seperti apa sih pakaian beliau, Betul. sosok seorang ibu, Iya. seorang ratu, Iya. yang udah pasti kalau saya cantik jelita Iya. dong, Iya pasti. karena orang pilihan, Yes. pemimpin kampungnya bukan sembarangan. Iyalah, pastilah dipinang sama Eyang Prabu Di- Surawisesa aja. Eyang udah dipinang sesuatu dengan yang- Eyang ya. Prabu Surawisesa itu udah berarti ya beliau bukan orang biasa. Nah Ya. di situ sebenarnya kita merindukan sebuah sosok ibu, sebuah sosok karakter, sebuah sosok apa ya, ratu, Iya. pengayom. Yang makanya kalau bicara condet adalah bicara ibu sebetulnya. Ya seperti Bukan- Bang Diki pernah ngomong sama saya tuh, kalau kita orang Condet kenal berapa ibu? Iya. Ya waktu itu Bang Iya, Diki cerita tuh. yang Kiranawati, Salah satunya. Ratu Maimunah, Iya. ya kan? Ya itu ya akhlaknya seperti itu. Jadi memang jelas betul. Iya betul. Saya malah merindukan sosok dalam artian ya seperti apa sih beliau? Bagaimana sih beliau menata tanah ini dulunya sampai dipinang oleh seorang anak raja Pajajaran. Tapi make sense sih teman-teman di rumah ya. Ada satu cocologi, kalau ini cuma cocologi aja, bahwasanya dulu di area sini ada kerajaan yang namanya Tanjung Jaya, karena dulu Pajajaran itu di era Prabu yang Surawisesa. Surawisesa, dia menyuplai biji-bijian kalau nggak salah ke Portugis kan. Ya. Ya itulah rempah-rempah lah ya. Berarti areanya memang melewati Ciliwung ini kan. Pasti. Berarti kalau dia menyuplai rempah-rempah itu diituinya ke Benteng Batavia dong, disimpannya. Ya dulu belum ada benteng. Iya. Pelabuhan Sunda Kelapa. Oh, Pelabuhan Sunda Nah, Kelapa ya. menarik Oke. kalau kita ngebahasnya Sunda Kelapa. Apakah Sunda Kelapa dan Tanjung Jaya ini satu kesatuan, atau ini saya pancingan doang sih sebenarnya. Tadi off cam kita udah ngomongin ini. Aku udah dipancing-pancing Iya. emang. Ya sebenarnya itu ada kaitan betul, karena kita tahu Padrau yang disepakati oleh Portugis dan Eyang Surawisesa itu kan ada di sana, Iya. ditemukan di sana. Ya berarti udah jelas betul kan daerah teritori kekuasaan dari Pajajaran dalam hal ini yang dipimpin oleh Eyang Surawisesa. Ya jelas ini adalah bagiannya, di sana pun bagiannya. Jadi Ciliwung adalah sebagai jalan rayanya ya. sebagai penyuplai. Kita nggak tahu teknologi masa lalu mengatur debit air untuk sampai ke sana. Iya betul. Bahkan perahu-perahu besar itu bisa balik lagi. balik Kan lagi, pertanyaan iya. kita, Iya, betul. Iya. apakah ada mesin? Emangnya muat? Emangnya Itu dulu ya, muat. emangnya Pertanyaan muat kita kayak Kan gitu. kalau sekarang mungkin ada penyempitan, mungkin dulu Iya, dalam artian apakah ada melawan arus bisa sampai ke Pakuan perahu itu? Kan Oh, iya. pertanyaan besar kita berarti apakah sudah ada teknologi seperti mesin? Iya, betul. Nah, ini juga perlu kajian lebih lanjut lebih lah jauh, ya. atau jangan-jangan memang udah ada teknologi seperti itu yang kita tidak tahu. Yang emang sengaja dipendem sama bangsa kolonial itu Iya. sendiri. Iya, karena Walau alam karena kalau kita bisa telusuri, Pakuan adalah ibu kotanya dari Pajajaran dan Kalapa adalah pelabuhan Pakuan. terbesarnya, Sunda Kalapa. Ya bisa dipastikan nggak mungkin dong lewat babat alas darat, dulu nggak ada darat. Oh, iya. Nggak ada darat ya. Pasti sungai air. Iya benar. Nah, ini pertanyaan kita kan menarik. Kita ke sana oke, saya jalan sejalan arus sungai. Tetapi pertanyaannya Pas apakah dia balik Aha. pakai apa? Menarik sih. Ini perlu dipikirkan. Itu ya, Iya, pas menarik. balik pakai apa? Kan melawan arus. Melawan arus. Atau jangan-jangan memang ada teknologi, misalkan ya kita tahu mendayung atau apa, kita nggak bisa paham. Atau jangan-jangan debit air itu bisa diatur. Ya. Oh iya, betul. Karena banyak sisa-sisa peninggalan yang memang sudah terpendam Iya. sama aliran Ciliwung. Ciliwung ya. Seharusnya mungkin kalau tidak tergerus oleh air, ada sisa-sisa kerajaannya mungkin ya, yang seperti salah satunya di Muara itu Ya, ditemukannya sumur. Betul. Makanya inilah ya tugas kita bersama, bagian masyarakat, pemerintah, bahkan negara dalam hal ini, ya harus dong, itu jati diri kita loh sesungguhnya. Setuju. Jangan kita berbicara aset-aset bangunan yang memang era kolonial. Misalkan kita bicara di Batavia, eranya kolonial, Iya. terdata. Iya. Sedangkan jelas di sini 3 layer, ada prasejarah, artefak Itu. lama, fase kerajaan. Itu yang belum pernah diangkat sama kreator lain. Kita beruntung banget ketemu sama Bang Diki. Beruntung banget karena setelah kita banyak ngobrol ya, kita tahu gitu 3 layer itu
peradabannya Iya. sangat-sangat wow banget gitu Iya, loh. pertanyaan gue misalkan artefak lama yang ditemukan oleh arkeolog di sepanjang Sungai Ciliwung, ada di sebagian di Condet dan di seberangnya itu, di Pejaten itu, jelas gerabah, terus mata tombak, terus pernak-pernik perhiasan, bahkan di Kampung Keramat ditemukan traktor, tempat peleburan perak. Oke. Siapa mereka? Dari mana? Itu fase yang katanya Neolitikum, Iya. 3.500 tahun yang lalu. Yang lalu. Oke. Bener gak? Iya. Berarti kan memang sudah ada peradaban. Oh ya. Lalu hilang, entah kemana muncul lah, Iya. Taruma misalkan, atau Salaka, Taruma. Di Condet misalkan Tanjung Jaya. Oke. Itu layer kedua saya anggap. Ya. Nah, layer ketiga baru masuk fase-fase kolonial, kedatuan. Yes. Para datu. Kebantenan misalkan, yang disebut Banten, di sini ada Banten, ada Makassar, Ada Ya. Cirebon. ada Cirebon, Demak, Mataram. Iya, iya. Jangan ente pikir di Condet itu cuman apa, di image-nya tuh Condet kampung Arab. Yes. Padahal kalau dirunut zaman dulu kita tahu banyak banget makam-makam datu-datu terdahulu kita yang Ya. notabene beliau-beliau itu apa, penyebar agama Islam. Ya. Salah satunya beliau ini keturunannya langsung dari Waduh. gitu loh. Kita benar-benar teman-teman, kita beruntung banget bisa berguru, belajar sejarah sama Bang Diki tuh. Ya, saya sih cuman keturunan orang tua saya. Iya. Ya, cuman memang saya mungkin bukan resah zaman sih, saya cuman melihat kok kita sampai kelihatannya kalau kita tidak pikirkan tentang jati diri ini akan hilang. Iya, Kampung Condet yang katanya dulu tahun 74-75 disahkan Gubernur Ali Sadikin sebagai kampung cagar buah-buahan, Iya. termasuk cagar budaya. Iya. Tapi kok sekarang kita lihat Iya. amat masif Pembangunan. pembangunan. Apakah itu ada izin atau tidak? Kan jelas status dari SK 7475 belum tercabut. Jadi saya juga bingung mau dibawa kemana kampung kami. Bagaimana dengan hak wilayah kami yang memang yang kita tahu fasenya tadi 3 layer dari Iya. sebuah peradaban. Nanti teman-teman mungkin kedepannya ada satu requestan gua ke Bang Diki itu, gua mau ngebahas keramat Growak. Oke. Deroak, Apa? keramat Deroak. Deroak. Oh, Deroak. Direvisi tuh sama Bang Diki tuh. Keramat Deroak. Iya. Keramat Deroak dia. Jadi pengen nanti Keramat Deroak itu dia itu padepokan atau nanti aja. enggak, ini kasih garis besarnya. Oh iya. Ya kasih spoiler sedikit ke Iya. teman-teman nggak apa-apa ya. Itu padepokan atau hanya pos persinggahan? Ya pos persinggahan sama padepokan hampir sama lah ya gitu. Iya. Ya kalau menurut cerita-cerita lama di Condet itu, ya keramat Deroak itu kan, ya kalau kita tahu bahasa keramat udah jelas Yes. ya, sebuah keramat. Dan Deroak memang dari pohon kan, Iya. pohon Deroak. Ya memang ini juga bisa dibilang pohon tua yang konon katanya kalau pernah ada orang menebang pohon itu, ya iniannya esoknya udah balik lagi seperti biasa. Pohonnya tumbuh lagi. Iya, maksudnya berbalik, yang ditebang itu balik lagi. Jadi makanya dikeramatkan, makanya di sana pun akhirnya tidak bisa dihilangkan pohon Deroak itu sampai detik ini. Oke. Karena Iya. bahasa keramat Deroak itu. Nah, apa yang ada di sana? Oke. Nah, Itu nanti. Itu nanti di episode selanjutnya ya. Kita insya Allah kita bakalan panjang perjalanan kita sama Bang Diki karena banyak hal yang menarik di Condet ini yang perlu kita bahas ya. Iya. Salah satunya kenapa banyak makam datu-datu tua di Condet itu, mungkin nanti edisinya yang edisi depan kita bahasnya ya. Kita masih ngebahas tentang Tanjung Tanjung Jaya. Os, Iya, ya. Tanjung Atau Os. Os kan Iya. terkenalnya dengan nama Tanjung Os. Tanjung Os itu kan terkenal sini ada kerajaan ya Bang Diki ya, dibilangnya ya. Nah kerajaan ini tuh nyampe nggak sih ke sana? Ya kalau dilihat sebuah teritori yang tadi saya bilang, ya ada sampai pasti. Sampai. Apalagi dengan luasnya, misalkan istri dari Prabu Surawisesa, seorang raja Pajajaran, jadi bisa dipastikan dong. Iya. Kita bisa Kita bisa menganalisa sendiri dong. Iya. Seorang ratu Kiranawati mempunyai suami raja Pajajaran, setelah yang Sri Baduga Maharaja, ya bisa dipastikan teritori wilayahnya. menarik banget sih. Tapi karena memang udah fase-fase runtuhnya dominasi Pajajaran, ya mungkin di sini ada fase kosong atau fase flat atau fase ya wes lah ini tanah kosong,
Apalagi kita bicara Balai Kambang. Siapakah? Kan pasti ada pertanyaan itu kalau tadi dibilang sama Bang Diki itu ada fase kosong, karena fase kosong ini menarik untuk kita bahas. Apakah setelah Ibu Ratu Kiranawati itu ikut sama Eyang Prabu untuk Surawiseso untuk kesana gitu misalnya, berarti kan ada bangku kosong di sini. Apakah langsung runtuh kerajaannya? Kan nggak mungkin, nggak masuk akal gitu. Ya itu bisa kita analisakan juga, bisa seperti itu juga bisa ditinggalkan begitu saja, itu bisa, itu analisa pertama. Yang kedua, bisa memberikan sebuah tongkat estafet yang otomatis pasti dari keluarga besarnya juga. Menarik banget sih ini kalau kan? kita kupas satu persatu. Sampai masuk ke fase-fase para datu yang notabene. Contoh misalkan satu Datu Ibrahim, literasi mengatakan dia masih Banten, cucu dari Sultan Ageng Tirtayasa. Itu kebantenan jelas kaitannya. Lalu ada misalkan Datu Kudul, Datu Jiin yang pendiri Masjid Al-Khairot, masjid tertua di Condet, pertama kali masjid di sana di Al-Khairot. Itu jelas ada mungkin Makassar. Yang memang pada fase itu jelas hubungan dari Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf Al-Makassari, dan para datu yang ada notabene hampir rata-rata Banten, Cirebon, Makassar, bisa dipastikan seperti itu. Berarti terakhir itu layer kedua itu dipimpin oleh Ibu Ratu Kirana. Bisa dikatakan seperti itu. Terusnya turun ke layer ketiga. Dengan masuk layer ketiga dengan kepemimpinan datuan. Karena ini make sense dengan literasi yang kita baca di Mbah Google, lagi-lagi ke Mbah Google itu bahwasanya. Makanya ini kalau versinya saya gitu. Biasanya kan gue sebelum gue lempar ke tim, gue selalu ngeriset dulu kan apa yang kita bahas kan. Yaitu ketemulah awal keruntuhan Tanjung Jaya itu setelah era Fathaillah diutus untuk merebut kembali Sunda Kelapa gitu loh. Nanti runtutannya tuh ke situ tuh. Berarti kan di abad ke-15-16 ya. Betul. Ya itu sekali lagi politik. Berarti zaman kisruh politik itu udah dari zaman dulu ya. Bahkan ya itu politik keluarga kalau bisa dikatakan seperti itu. Ya karena kita tahu Eyang Fathaillah ya masih menantu dari Eyang Syarif Hidayatullah. Jadi dia memang disuruh khusus untuk bukan menyerang sebenarnya, tapi merebut kedaulatan dari Kalapa, Sunda Kalapa. Ya memang pada saat itu ada kekhawatiran dari Gusti Sunuhun, Eyang Syarif Hidayatullah, bahwasannya ini Kalapa harus kita kuasain agar dominasi kekuatan Cirebon Islam yang notabene Islam itu bisa kita kuasain di sini. Nah, Eyang Surawisesa yang notabene juga masih kerabat dekat bahkan. Ya itu menarik banget. Kalau bisa dibilang masih mungkin ada pamannya dari Gusti Sunuhun yang Syarif Hidayatullah. Bisa dikatakan seperti itu. Udah Allah alam banget sih. Iya, udah nggak ngebayang. Apakah dia juga memang ya udahlah, kami lebih baik mengalah kepada ponakan kami yang memang membawa politik dominasi atau politik kekuasaan, silakan bangun tatanan kami ini. Kalau bahasa saya, silakan. Kami tidak mau terjadinya peperangan antar saudara. Oh, akhirnya mereka ikhlaskan dan mereka pindah kita ke situ. ikhlaskan dan mendingan kita juga mengalah demi keberlangsungannya sebuah peradaban yang memang kalau bisa jangan dengan pertumpahan darah, karena kita masih darah yang sama. Prabu Surawisesa dengan Maulana Hasanuddin, anaknya Sunan Gunung Jati, dan Maulana Yusuf cucunya kan masih satu terah. Betul. Dari Ibu Ratu, Eyang Rara Santang, Syarifah Mudain. Jadi, Iya sih. Makin nggak masuk ini sebenarnya kalau itu terkadang yang membuat kita juga merefleksi diri kita, bahkan keharuan itu seperti itu sebetulnya. Gue nggak bisa bayangin pada saat mungkin bukan tangisan tapi keredoan, keikhlasan. Misalkan Eyang Ratu, dia bilang biarin saya di sana saja,
Bisa seperti itu. Iya. Iya. Untuk condet ini silakan kalian. Karena nggak ada literasi yang memang benar menyatakan bahwa itu apa, misalnya konfliknya A apa B, nggak ada yang ke arah situ. Nggak ada. Itu nol banget gitu loh. Iya, dan bisa dipastikan di keluarga besar bahkan mungkin coba silakan diteliti lagi, misalkan dari keluarga Pajajaran, dari era keemasannya Eyang Sri Baduga, apakah ada politik perpecahan di keluarga? Hampir dikatakan tidak Ada. Iya. Setelah karena dia pun memang Wah, udah makin- punya Sili Asah, Sili Asi, Sili Asu. Oh, merinding. Siloka tua, yang memang Pajajaran itu kalau digambarkan dengan mungkin dengan orang Portugis itu digambarkan dengan ini sebuah sebuah tatanan kerajaan yang memang rakyatnya makmur, damai, gemah ripah, loh jinawi. Bahkan dia menganut adat ingat 5 sebelum 5, jangan mencuri, jangan Iya. berjudi, Iya. jangan bermain perempuan. Berarti kan memang sudah diatur, apalagi dengan keluarga besarnya. Yes. Jadi bisa dikatakan tidak terjadi tuh politik perebutan kekuasaan. Iya. Ya kita nggak tahu di bawahnya ya. Iya. Kalau kita bicara era Pajajaran. Pajajaran. Silakan silakan digali di mana ada keturunan dari Sri Baduga itu yang memang memberontak Iya. terhadap sesama saudaranya. Menarik sih kalau kita bicara, karena ini pasti melebar kemana-mana gitu, karena semua keterkaitan gitu loh. Lu pasti nggak ngebayang kan, Al, kita ngebahas Tanjung Jaya tapi runutannya tuh ada gitu loh, ada fase-fasenya di mana. Enggak, seperti yang tadi Bang Diki bilang, kenapa dinamakan Kerajaan Pajajaran? Karena mereka pun pengen kita semua sejajar. Iya. Dan itu pun dia berlakukan untuk keluarganya. Ya pasti. Jadi maka itu tidak ada konflik itu. Iya, bisa dipastikan seperti itu. Silakan dicari Gitu. di keluarga Jadi tidak besar ada dari konflik itu. Pajajaran itu. Iya, nggak, maksud gue tuh menariknya spiritual journey. Kita ngebahas satu Tanjung Jaya aja, ntar apa merempet-rempetnya gimana? Wah, PR lagi bro, PR lagi gitu kan. Kita nih amatir gitu loh. Ya itulah karakter kita di sini. Ada Tanjung Jaya, ada seorang ibu yang tadi udah digambarkan. Kita mungkin sekarang ini merindukan sosok seorang ibu sebagai pengayom. So, let's think about it. Tuh, buat warga Condet, orang-orang sekitar, mari kita sama-sama mencintai budaya kita sendiri ya, Bang Diki ya. Ya. Gali lagi sejarahnya. Gua aja yang nggak kenal sejarah lagi nggali nih gitu. Iya, dia lagi PR-nya banyak banget ya. Kesini. Dari yang nggak tahu dia nanya tiba-tiba apa. Yuk kita sama-sama. Seperti tadi gua udah spoiler sedikit tentang Keramat Droak ya. Droak ya. D dengan D, Droak. Ya, Droak. Keramat Droak. Kalian tahu nggak itu di mana apa segala macem gitu loh. Tempatnya siapa? Nanti insya Allah kita bakalan bahas bareng-bareng sama Bang Diki. Kita kupas tuntas ya. Berarti kalau di sini itu cuma dengan Ibu Ratu Kirana. Terakhir ya, Iya. sebelum diambil alih dengan Kedatuan. Ya, fase-fase Fase Kedatuan. Kedatuan ya, layer ketiga itu menurut Bang Diki ya. Kalau lihat dari ilustrasi yang Bang Diki tahu, itu perbedaan zamannya berapa lama tuh? Pasti kan tuh ada fase kosong. Ada fase kosong nggak sih? Ya, bisa dikatakan mungkin seperti itu ya. Dalam artian ini juga perlu kajian mendalam. Karena fase misalkan selepas Prabu Surawisesa wafat, Bunda Ratu Kiranawati ke sana. Di sini mungkin ditinggalkan, atau yang tadi kita bilang diberikan tongkat estafet kepada siapa? Iya. Pasti ada. Habis itu fase layar ketiga dengan kedatuannya, kalau digambarkan di semua di catatan baik di Google atau dimanapun, kan adanya peperangan. Iya. Apakah memang benar peperangan? Yang kita tahu notabene, saya tidak pernah mendengar folklore kita tuh tentang ya peperangan. Paling ada kata mungkin sebagai julukan lah, misalkan dasar lo Pajajaran. Iya. Oke. Tetapi tidak ada bahasa hardikan yang memang itu penghinaan buat Pajajaran. Iya. Jadi kalau bahasa orang Betawi, dasar lo Pajajaran, maksudnya apa? Apakah itu hinaan? Ataukah memang kita hanya berbeda pandangan politik, religi, atau apapun? Menarik. Jadi bukan itu hinaan, bukan kita sebut Pajajaran itu adalah sebuah penghinaan. Oke.
itu terjadi di Condet juga, termasuk langgar misalkan, yang dari kata kaum melanggara. Yang Pajajaran sebut ya kita misalkan kaum yang muslim ya memang melanggar adat lama, jadi mereka memeluk Islam, makanya langgara tempat peribadatannya adalah langgar. Dari kata langgara itu yang melanggar adat tradisi lama Sunda Wiwitan atau Pajajaran. Lain lagi ceritanya. Menarik banget sih. Gua habis kata Bang Diki. Gua bener-bener masih dalam fase wow gitu loh. Apa ya, mengekspresikannya tuh udah nggak bisa Ya. Ucapan aja udah nggak bisa. Ya itulah, makanya Condet kampung cuman di ini cuma 3 kelurahan. Iya, cuma segaris. Cuman segaris. Iya, cuma sejalan gitu. Kalau Ciliwungnya dari sini, dari titik ini sampai Kalibata cuma 12 kilo. Tapi apa yang disuguhkan? Iya. Silakan, jangan-jangan kunci dari tanah lama. Iya itu. Pulau Jawa ini juga Salah satunya ada di sini. Iya. Siloka lamanya. Yang kalau peribahasa mungkin kalau di Condet dulu, kalau era lamanya, kalau wafat, Ibu Dalo ada di sono di pohon ini. Bahkan kita diajarkan mungkin dulu itu ya bercocok tanam, kalau kita bangun rumah, kau harus menanam pohon ini di sebelah sini, sampai sedetail itu. Kenapa? Karena kita tahu Pajajaran itu yang tadi dibilang digambarkan adalah memang Suatu orang yang mungkin apalagi dipimpin oleh raja yang di atas rata-rata. Rakyatnya aja udah memikirkan sedetail itu tentang penanam pohon. Betul. Bagaimana tatanan rajanya Yes. dengan politik, kekuasaan, dengan kebesarannya nata Pajajaran. negara itu seperti apa bisa dibayangkan. Ya. Itu yang dibilang, itu yang harus kita pahamin. Jangan kita cuman sebatas bangga, ini gua keturunan Datu, makanya saya bukannya saya bangga. Ya memang kita harus bangga, kita kenal jati diri kita. Tetapi bukan di situ. Kuncinya bukan di situ. Bukan dengan nasab kita harus berbangga, tapi dengan perbuatan, pengabdian dan kecintaan. Gua makin terkesima dengan obrolan ini. Dalam banget bro, dalam banget gitu loh.